dari Faiza Febrina. Apakah saat itu saksi Nabi saat pernikahan tersebut hadir di majelis? Nah gitu Zat. Saksi Nabi saat pernikahan tersebut hadir di dalam majelis. maksudnya ketika Rasulullah menikah. Sepertinya begitu Zat, dari pemahaman pertanyaannya, pengertian pertanyaannya. Artinya ketika Rasulullah menikah misalkan dengan Aisyah atau dengan Zainab binti Jahsy atau yang lainnya, terus saksi hadir di tempat itu begitu ya. Ya, jadi begini. Bagi pribadi Rasulullah memang ada kekhususan tersendiri. Termasuk di antara kekhususannya adalah seperti misalkan ketika walamma qada Zaidun wadara zawwajnakaha, terkait masalah Zainab binti Jahsy yang mana dia itu adalah mantan istri daripada Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini setelah menceraikan Zainab dan masa iddahnya sudah selesai, itu dinikahkan kepada Rasulullah, itu bukan oleh orang tuanya, bukan oleh warinya, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan. Makanya itu merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Zainab. Jadi ketika lainnya membanggakan ini segala macam, Zainab langsung bilang, yang menikahkan aku tuh Allah, langsung dari 7 lapis langit, di atas 7 lapis langit katanya. Jadi memang bagi Rasulullah ada kekhususan tersendiri. Nah, di antaranya adalah tentang masalah saksi. Tentang masalah saksi khusus bagi Rasulullah itu ada keistimewaan tersendiri. Di antaranya adalah ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, itu Rasulullah langsung bilang aja kepada Abu Bakar, dan bahkan Sayyidah Aisyah juga nggak ngerti, dan wes langsung jadi istrinya begitu. Jadi seperti ini. Memang ada kekhususan tersendiri bagi Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan dikira ketika Rasulullah menikah lalu sama sekali tidak ada saksi. Jadi memang terkadang seperti ini, terkadang juga Rasulullah ada yang menyaksikan para sahabat. Ya pasti begitu. Dalam beberapa kasus dari istri-istri beliau begitu. Namun umumnya karena ini berkaitan dengan umatnya, ketika sahabat menikah, maka mesti di situ ada saksi yang menyaksikan. Karena Rasulullah sendiri bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh menikah itu tanpa adanya wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi. Memang ada satu pendapat dari ulama, diantaranya adalah pendapat Malikiyah. Ulama-ulama madhab Maliki mengatakan bahwa saksi itu tidak termasuk rukun, itu hanya anjuran saja. Loh kok bisa? Sehingga akhirnya ketika menikah antara wali, calon menantu ini, dan calon suami bagi si perempuan, tidak ada saksi, maka itu sah. Loh kok bisa? Karena tadi itu melihat fakta-fakta yang ada. Tapi kalau kita pemahaman umumnya jumhurul ulama, mau daripada Hanafiyah, kemudian Hanabilah ataupun Syafi'iyah atau Syafi'i, maka itu mengatakan bahwa merupakan rukun dan harus ada. Sehingga namanya rukun, ketika tidak ada maka nanti dianggap berzina nanti begitu. Karena ini menurut pendapat jumhur dan madhab yang diikuti mayoritas orang di Indonesia. Makanya tidak aneh kalau kemudian di KUA ditetapkan bahwa saksi itu wajib ada gitu. Seperti itu Ustaz. Nah, makanya berangkat dari beberapa dalil yang mungkin ada interpretasi yang berbeda dari madhab Maliki terkait masalah saksi ini. Walaupun kita menganggapnya itu kekhususan. Kekhususan itu nggak bisa kemudian dilakukan oleh umatnya, sebagaimana Rasulullah menikah tanpa adanya wali langsung dari Allah, kita nggak bisa. Rasulullah kemudian menikah lebih dari 4, ya kita nggak bisa begitu. Jadi ada kekhususan yang tidak bisa ditiru oleh umatnya, termasuk juga janda-janda Rasulullah yang ibunda kita semua ini. Ketika Rasul meninggalkan, ada Sayyidah Aisyah dan selainnya, itu haram mutlak untuk kemudian dinikahi oleh umatnya, bahkan oleh sahabat sekalipun.
Nah ini kekhususan. Sementara kalau jandanya misalkan ulama siapa, jandanya Habib Umar misalnya, seumpama ini jandanya Habib Fulan, ya boleh untuk kemudian kita nikahi gitu. Nggak ada kekhususan, nggak ada keistimewaan. Seperti itu Ustaz. Jadi keistimewaan dan kekhususan itu memang ada pada diri Rasulullah SAW yang tidak kemudian serta-merta boleh untuk kemudian kita lakukan. Tentu ini kembali lagi pada interpretasi pemahaman para ulama terkait dalil-dalil yang ada, sehingga tidak aneh kalau kemudian Malikiyah berpendapat oh nggak apa-apa walaupun tidak ada saksi. Tapi kita dan jumhurul ulama mengatakan ya wajib karena fakta ini, dalil ini dan yang lainnya. Seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz nih atas jawabannya. Jadi memang pentingnya kita itu mengkaji Islam mendalam kan di sini saja. Nah, di situ dia makanya. Tidak semua bukan berarti Rasul itu tidak melakukan terus itu dikatakan bid'ah atau sesat dan lain sebagainya. Ternyata memang ada pengkhususan ya, apa yang dilakukan Rasul ataupun apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, pentingnya kita mengkaji Islam lebih mendalam lagi. Oh ini ternyata yang tadi itu ada penjelasannya di atasnya Zat. Saat pernikahan Nabi dengan saudaranya Sa'ad di Habasyah itu bagaimana? Nabi tidak hadir di majelis akad, hanya melalui saksi. Iya. Ya, ketika Rasulullah itu pada saat hijrah pertama ya. Jadi ada para sahabat yang hijrah ke kloter pertama ke negeri Habasyah. Itu ada di antaranya adalah saya lupa itu Ummu Salamah atau yang lainnya, yang kemudian itu dinikahkan melalui ini Raja Habasyah pada saat itu. Nah di sini tadi kan disebutkan bahwa ketika dia itu menikah memang harus di tempat dengan si wali. Tapi kan ada penjelasan boleh kalau kemudian mewakilkan. Kalau mewakilkan ya berarti nggak ada di tempat. Jadi di sini indikasi terbesarnya dalam masalah itu Rasulullah itu mewakilkan pernikahannya itu. Baru kemudian setelah itu terjadi akad di sana dan sudah selesai dan dia menjadi istrinya begitu. Nah seperti itu Ustaz.